Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan video kita mengenai penggunaan kata ganti prono en dan ye untuk fungsi yang ketiga, yaitu ketika en menggantikan artikel undefini atau partitif. Jadi di sini untuk video ini hanya fungsi en karena en ini memiliki fungsi yang ketiga, sementara prono ye hanya memiliki dua fungsi. Jadi Y sudah selesai, sekarang kita masih melanjutkan untuk EN fungsi ketiga dari EN. Pada video sebelumnya saya telah jelaskan bahwa penggunaan EN dan Y untuk yang pertama itu menggantikan nama tempat, kemudian yang kedua mereka menggantikan kata benda atau kata keterangan lain dari beberapa verb yang kalau untuk EN itu verbnya diikuti D, dan kalau untuk Y itu verbnya diikuti oleh A. Yang ketiga, untuk EN, fungsi tambahannya untuk en ini sebagai pronoun itu menggantikan artikel undefini atau partitif. Jadi di sini dia menunjukkan jumlah. En juga menggantikan kata benda yang terhitung maupun tidak terhitung. Kalau untuk tidak terhitung itu dalam bahasa Prancis ditandai dengan artikel partitif. Dia artikel ini adalah du, de l'apostrof, de la, dan de. Contohnya seperti rumput, sup, gula, pasir, dan lain-lain. Kata benda yang tidak terhitung. Oke, mari kita lihat contohnya biar lebih jelas. En menggantikan artikel kata benda dengan artikel undefini, un, de, atau dia juga menggantikan kata benda dengan artikel partitif, du, de la, de l'apostrof, de. Penjelasannya, en menggantikan kata benda yang didahului artikel un, dan de, atau artikel undefini. Un dan un ini berarti kalau dalam bahasa Indonesia satu, sebuah, seorang, sese, dan sese yang lainnya. Sementara D dalam bahasa Indonesia itu beberapa atau jumlah yang tidak dirincikan. Kalau kita mengatakan sebuah rumah, un maison, seseorang, un homme. Tapi kalau kita ingin mengatakan beberapa rumah, kita tidak menggunakan un dan un lagi, tapi kita menggunakan D. Des maisons, des hommes, beberapa orang. Jelas, un untuk kata benda maskulin, un untuk kata benda femina, de untuk kata benda baik maskulin maupun femina. Kemudian en juga itu menggantikan kata keterangan jumlah seperti banyak, sedikit, beberapa, kurang, lebih, 1, 2, 10. Oke, jadi pada intinya en di sini menggantikan kata-kata benda yang berkaitan dengan jumlahnya. Contohnya mari kita lihat. J'ai un ordinateur. Et toi? Moi aussi, j'en ai un. Saya punya sebuah komputer. Dan kamu? Saya juga. Saya memilikinya satu. Perhatikan, en di sini menggantikan un ordinateur. Dan menggantikan un, artikel partitif, artikel undefini. Kemudian tu as ini kalimat bertanya. Tu as une voiture? Non, je n'en ai pas. Kamu punya sebuah mobil? Tidak, saya tidak punya itu atau saya tidak punya. En menggantikan une voiture. Vous avez trouvé un travail? Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas encore trouvé. Anda sudah menemukan sebuah pekerjaan? Sini saya nggak tuliskan lagi sebuahnya ya, karena biasanya kita bisa dalam bahasa Indonesia kita bisa juga mengatakan Anda sudah menemukan pekerjaan. Dalam bahasa Prancis kita mengatakan vous avez trouvé un travail? Non, je n'en ai pas encore trouvé. Tidak, saya belum menemukannya. On biasanya menggantikan un travail. Tu as combien d'enfants? Tu en as combien? Kamu memiliki berapa anak? Kamu memilikinya berapa? En menggantikan d'enfants. Nous avons deux enfants. Nous en avons deux. Kami memiliki dua anak. Kami memilikinya, maksudnya anak-anak ini dua. Il y a 10 invités. Ini kalimatnya lagi. Il y a 10 invités? Non. Il y en a 8. Ada 10 tamu? Tidak, ada 8. Jadi maksudnya 8 ini tamunya. En menggantikan invité. Des invités. Ini kayaknya kurang
tanda aksonnya di atas. Harusnya il y a des invités. No, beliau no, oui. Sekali lagi di sini en atau pronom atau kata ganti en menggantikan kata benda yang ditandai dengan artikel indefini a, un, dan de. A itu maskula untuk kata benda maskula, anodinator. Un untuk kata benda femina, un voiture. Kemudian contoh yang ini tadi yang ingin saya tambahkan. Sini kalau dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya vous avez trouvé un travail, kita mengartikannya Anda sudah menemukan pekerjaan. Dalam bahasa Prancis kita harus menambahkan un travail karena tidak, dalam bahasa Prancis aturan bakunya semua kata benda harus ada artikelnya, sehingga di sini penempatan un itu wajib. Tidak bisa kita mengatakan vous avez trouvé travail, tidak bisa, tapi kita mengatakannya vous avez trouvé un travail. Tu as combien d'enfants? Tu en as combien? En menggantikan enfant. Jadi walaupun dia bukan un, dan de seperti yang telah saya katakan sebelumnya, selama dia menunjukkan jumlah kita menggunakan en untuk menggantikan. Jadi banyak, sedikit, beberapa, kurang, lebih, dan sebagainya. Di sini ada contohnya yang kita ada di sini, yaitu combien d'enfants, karena dia merujuk ke jumlah. Kita lanjutkan contoh lain. Tambahan, il a plus d'argent que toi. Il en a plus que toi. Ce n'est pas vrai. Il en a moins. Dia punya banyak uang. Atau dia punya uang lebih dari kamu. Dia memilikinya lebih. En menggantikan d'argent. Terus dijawab sama orang lain yang di lawan bicaranya. Ce n'est pas vrai. Tidak benar. Il en a moins. Dia punya lebih sedikit atau lebih kurang. En menggantikan d'argent. Jadi dalam bahasa Prancis kalau kita sudah menyebutkan kata benda di awal kalimat, kita tidak mengulanginya lagi di kalimat-kalimat selanjutnya, tapi kita menggantinya dengan kata ganti, dalam hal ini en. Contoh selanjutnya, ils ont assez de pain. Mereka punya cukup roti. Oui, ils en ont assez. Ya, mereka punya cukup roti. Assez cukup. Kalau banyak, beaucoup misalnya, ils ont beaucoup de pain. Mereka punya banyak roti. Oui, ils en ont beaucoup. Ya, mereka punya banyak roti. Kemudian kalau sedikit, peu, ils ont peu de pain. Kalau beberapa, ils ont du pain. Jadi kalau tanpa AC ini du pain, jadi beberapa. Kemudian kalau kurang, ils ont moins de pain. Kalau lebih, ils ont plus de pain. Kalau satu, ils ont un pain. Kalau dua, ils ont deux pain. Kalau 10, 10, ils ont 10 pain. Jadi semuanya ini diganti dengan en. Contoh selanjutnya, il y a assez de pain. Ada, ini kalimatnya, il y a assez de pain. Ada cukup roti. Oui, il y en a assez. Ya, ada cukup roti. Perhatikan di sini, y di sini bukanlah kata ganti y ini, tapi dia satu kesatuan. Il y a artinya ada. Dipakai en, maka en-nya bukan ditaruh setelah a, tapi ditaruh sebelum a. Bukan il y a on assez, tapi il y en a assez. Ada cukup roti. Oke. Sekali lagi, y di sini bukanlah kata ganti y ini, tapi dia adalah satu kesatuan dalam bahasa Prancis yang artinya ada. Jadi ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Prancis itu il y a. Satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Bukan il y a, tapi il y a. Ada. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Tadi itu untuk kata ganti en yang menggantikan artikel indefini, kata benda dengan artikel indefini. Sekarang en yang menggantikan kata benda dengan artikel partitif, artikel yang menunjukkan benda yang tidak dapat dihitung, atau kita bisa artikan beberapa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris some. En juga menggantikan keterangan objek langsung yang didahului oleh artikel partitif du, de la, de l apostrof de, yaitu artikel yang menjelaskan jumlah benda yang tidak terhitung. Contoh, tu bois du coca? Oui, ils en boivent. Kamu minum Coca-Cola? Ya, saya meminumnya. En itu mengganti du coca. Karena minuman itu tangga itu kita pakai artikel partitif du, karena Coca-Cola itu dia maskulan dalam bahasa Prancis. Saya jadi ingat ada suatu wilayah region di Prancis yang bagian utara. Kalau mereka bilang Coca-Cola, mereka bilangnya Coca-Cola. Du Coca-Cola, du Coca-Cola.
Kalau kita ingin menghilangkan partitifnya, kita bisa menjadikannya terhitung itu dengan menambahkan satu botol. Dua une bouteille de coca, satu botol Coca-Cola. Tapi tetap aja diganti, kalau menggantinya pakai en, mengatakan menerangkan jumlah, kita tetap menggantinya dengan en. Dan selanjutnya, vous buvez du café? Oui, j'en bois. Anda meminum kopi? Ya, saya meminumnya. En menggantikan du café. Il mange de la viande? Oui, il en mange. Dia makan daging, de la viande. Ya, dia memakannya. En menggantikan de la viande. Elle mange de la salade? Oui, elle en mange. Dia makan salad? Ya, dia memakannya. Vous avez déjà mangé de l'autruche? Vous en avez déjà mangé? Anda sudah pernah makan burung autruche? Oh ya, ini l'autruche ini semua jenis burung ya. Anda pernah memakannya? Saya sengaja pakai autruche ini biar nambah sedikit vokabularinya. Ils ont de l'argent? Oui, ils en ont. Mereka punya uang. Ils ont de l'argent? Oui, ils en ont. Ya, mereka punya itu. En menggantikan de l'argent. Maskulin, kata benda maskulin pakai artikel partitif du. Cafe juga maskulin. Viande itu femina, sehingga de la viande. Salad itu femina, de la salade. Autruche itu saya nggak tahu maskulin atau femina. Saya lupa. Karena selain itu dia di sini pakai L apostrof, jadi dia bisa maskulin bisa femina. Saya harus lihat lagi kamusnya. Kalau argent ini saya tahu maskulin, tapi karena dia dimulai oleh huruf vokal sehingga dia dipakai DL apostrof, de l'argent. Demikianlah video mengenai fungsi-fungsi atau penggunaan kata ganti en dan ye dalam bahasa Prancis. Rangkuman sedikit, jadi en dan ye dalam bahasa Prancis itu kalau untuk en memiliki 3 penggunaan, sementara untuk y itu memiliki hanya 2 penggunaan. Jelas mereka menggantikan suatu kata yang telah disebutkan sebelumnya, karena orang Prancis tidak mengulangi beberapa kata, karena orang Prancis biasanya tidak mengulangi kata-kata yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, kita telah melihat fungsi atau penggunaan dari kata ganti en dan y. Sekarang kita akan melanjutkan video mengenai penggunaan en dan y dalam kalimat negatif.